Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna wa satamna wa malaikatahu lan biro-biro malaikat Allah yusholluna. Padha nambahi rahmat atau padha donga selawat sapa malaikat 'alan nabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi misalnya Nabi garwane akeh dalam konteks kampung tadi, yang benar yang garwane akeh apa sithik? Yang akeh. Ya setidaknya kita sehingga dengan tidak janggal pada Nabi, maca selawat itu lepas, mergo yo ngrasa sayang tenan ben. Bahwa semuanya adalah pilihan terbaik, logika terbaik, siasat terbaik. Tapi nak kira paham kaya logika kula kan anane iskal, napa? Anane napa? Iskal. Sesuk wedok ora maca selawat, sayang Nabi ku bojone akeh, gak kuwe banget kasus. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman sol, maca selawat sira kabeh ali ngatasé Nabi. Wasallimu lan maca salam sira kabeh ala Nabi tasliman kelawan maca salam. Kulo tegese ngucap sira kabeh Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Salim minimale. Allahumma sholli wa aturi ma bi rahmatin panjenengan ala Muhammad ing atase Muhammad. Wa sallim lan kula salam panjenengan utawa maringi salam. Niki mumpung Muharram kula ijazahi masalah sholawat. Kalau umumnya kiai atau umumnya ulama atau umumnya siapa saja, orang baca sholawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya sholawat itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke Rasulullah 1, maka Allah membalasnya memberi dia sholawat berapa? 10 ya, banyak lah tentang fadilah sholawat. Oke, itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya, filosofi akidah yang kita tidak bisa mengaplikan itu, dan itu luar biasa. Saya pernah matur ini pas acara hallnya Ki Hamid Pasuruan abahnya, bulan yang disuruh ngisi saya, karena penambah. Dalam sarah kitab Ihya, namanya kitab Hafuz Sadat Al-Muttaqin. Sekarang sama tak beda, Nabi itu diutus setelah Nabi siapa? Tidak jawab saja. Isa itu dituhankan apa enggak? Dituhankan. Karena umatnya over mencintai sampai dianggap Tuhan. Lalu oleh orang Yahudi, Isa itu dianggap problem apa Tuhan? Problem, sampai dianggap anak jadah. Sampai orang Yahudi niat membunuh. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan, sehingga Yahudi sangat membenci Isa karena dianggap anak zina. Rasulullah jadi nabi itu setelah Nabi siapa? Isa. Tentu kata Rasulullah zaman Sugeng, la tutruni kama atrotin nasor. Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Apa pilihannya? Ini kata kitab Ithaf loh, tidak kata saya. Sarahnya Ihya yang dikarang oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Itu guru-gurunya kita. Sanad saya ke beliau itu sekitar 6. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kifake Mas Kumambang, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, Sayyid Zabidi 8. Ya saya ulang lagi ya, misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termat, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, Ki Sayyid Zabidi. Jadi Sayyid Zabidi itu alim-alimnya orang Mesir, tapi beliau hidupnya di Mekah. Itu punya murid di antara santrinya itu orang Indonesia, orang Jawa, namanya Kiai siapa Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang nanti punya cucu namanya Mbah Mahfud Termat. Itu muridnya Sayyid Zabidi. Jadi kudunya orang Indonesia itu alim kabeh. Masuk orang Jogja, ke alim yo haram. Gurunya Mbah Zubair itu ada yang orang Jogja, namanya Syekh Muhammad Bakir Jogja. Jadi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang terkenal itu muridnya orang Jogja. Syekh Yasin yang musnidud dunia, ahli sanad dunia. Yasin bin Isa Al-Fadani itu muridnya Syekh Bakir Nur Jogja. Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang Pantura. Masuk sebagian yang muridnya buyut-buyut saya. Karena buyut saya juga termasuk sepuh. Buyut-buyut saya yang kudus itu termasuk sepuh. Itu cerita begini. Saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa? Isa. Isa itu oleh Nasrani dilebihkan sampai jadi anak Tuhan atau Tuhan. Yahudi melecehkan Isa sampai niat bunuh karena anggapan apa? Kata Sayyid Zabidi gini. Wa barokatu sholawat. Sholawat ini akan menjaga umat ini ila yaumil qiyamah dan tidak akan salah memperlakukan nabinya. Saya ulang lagi ya. Sholawat ini akan menjaga hadil umatnya Rasulullah maksudnya. Dan ini akan menjaga tauhidnya ila yaumil qiyamah. Bukti kalau kita senang Nabi adalah kita baca sholawat. Baca sholawat bukti senang apa bukti melecehkan? Senang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang langsung ala Muhammad. Nyual sayyidina, itu wong nganggur lah.
Terus kedua, posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi. Dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Wong alim, saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya Allah itu zat pemberi. Saya mohon ya Allah, engkau pemberi. Berilah sholawat engkau kepada Muhammad. Allah pemberi, Muhammad penerima. Jelas siapa Tuhan, siapa Nabi. Artinya mungkin enggak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad? Enggak, barokahnya sholawat. Paham ya? Yo bukti takdir, yo bukti tauhid. Jadi saya jadi itu sholawat yo barokah takdir dengan Rasulullah. Bahwa begitu beratnya Rasulullah mendapat sholawat dari Allah. Yo bukti tauhid nak Muhammad apapun hebatnya tidak akan yartaqi ila darajati rububiyah, dia tidak akan jadi Tuhan karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad. Allah pemberi Tuhan, Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di. Kowe tahu untuk ijazah sholawat ini? Nah iya, nggak tahu ngaji. Kena mau sholawat monopoda langsung wali. Si amatiran sidik-sidik soal wali sama oma, ya mesti wali. Berbeda anak wedok ya wali. Mau naik orang ikhlas. Itu hebatnya ulama. Makanya saya itu nggak bisa ada ikut ulama. Ulama itu beda cara pandang. Malah geger kalau nabi Sayyidina. Itu gak tradisi ulama. Debat itu gak tradisi ulama. Jadi umat ini akan dijaga terus oleh sholawat. Itu karena tadi bukti kalau kita takdim baca sholawat. Bukti kalau kita proporsional siapa Tuhan, siapa Muhammad. Jelas kan? Allahumma ya Allah, berilah sama, berilah sholawatmu kepada Muhammad. Mungkin enggak umat ini mendudukan Muhammad sama dengan Allah? Mungkin enggak? Dengan sifat seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Makanya kata Sayyid Zabidi, wa Rasulullah wa injalla qadru tetap muhtajun ila rahmati. Apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah, tetap dia butuh pada rahmatnya Allah. Sekarang sakit putune Nabi, tapi beliau orang alim cara pandang seperti itu. Jika agama ini aman, tidak akan ngalami kayak Nasrani, juga tidak akan ngalami kayak Yahudi. Ya. Makanya di sini ulama-ulama ngendikan masyhur itu di Buddha. Dakmat da'atun nasorofi nabi miwakum bimasi tamat hanfi wa tagini. Dak ninggalno sira mak ing perkara iddaat kang nyongko-nyongko ing masokan nasara. Enggak apa-apa kamu ngelem nabi berlebihan, tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang Nasrani yang ketika memuji nabi seakan-akan nabi itu tuh. Dan Islam tidak akan mengalami itu. Barokai sholawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata saya jadi itu luar biasa. Jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahabbah kita pada Rasulullah, tapi sholawat adalah penjaga tauhid. Paham ya? Sini ijazah kula mumpung iki tesih Muharram Rasulullah ada bedanya semangat Allah. Saya itu baca kitab itu sampai nangis. Wong kok alimi. Dan saya yakin itu memang sirron min asrarul ulama. Itu tidak apa. Ya beliau tahu itu karena ulama itu nur betul. Dan kita dekat sekali sama yang ngarang Ithaf. Yang ngarang Ithaf itu wafat itu sekitar 1300, pas 1300. Berarti kalau sekarang baru 140. Sekarang berapa? 1440. Berarti sekitar berapa? Kalau 1300 baru 140. Benar kan kalau saya misalnya saya Mbak Mun, Mbak Zubair pernah ngaji di Fakih, Pak Mahfud, Pak Abdul, Pak Manan. Saya jadi baru 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25, gurunya umur 50. Berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? Ya kan berarti 50 tahun kan? Dan ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan 20 selawe, gurunya umur 50. Berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun. Apa? 144. Ya jadi sama ngitung sanad itu gitu caranya ya kan sekarang baru 140. Padahal saat kita sampai beliau berapa? 8. Nah iya logikanya tadi per 100 tahun itu kan sudah ada yang ngaji kan murid sudah kadung umur 20-25 karena murid alim ini kan ketemunya setelah sama-sama alim. Biasanya ada di Jawa kan alim di Indonesia terus ke Mekah itu sudah apa?
Alim terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang orang pak santri saya ijek bodoh langsung mau Arab. Jadi ini ya Arab koyok supir taksi. Misalnya mau antum nontam antum. Serarok. Wah itu kalau di tradisi keluarga sarang keluarga saya masalah nggak boleh. Harus alim di Jawa baru mondok ke Mekah. Anak alim di Jawa semua orang Mekah ketemu Arab supir kan, wong Bengali, wong Tintim, yasar. Hampir medhot ke bis jare kok. Yasar mana kiri. Jadi bahasa Arab itu dipadakno basa Jawa. Ada wong Arab, darah-darahane unta wae. Wong Jawa ditakoki wong Arab, man anta. Man anta iku sapa? Oh, unta. Pas iku ana unta liwat. Terus takoki wong unta bahasa Arab apa? Oh, unta. Mergo nek takoki man, wong Arab iku unta. Takok wong Jawa man anta. Jabe oh niku jenenge unta. Terus menane darane apa? Takoki man anta malah nyimpulno dhewe. Sembrono. Ya jadi jelas ya. Jadi insya Allah umat ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang Nasrani dan orang Yahudi. Iya Rasulullah lahir itu seharusnya periode ini Nabi Sinten. Di mana sing berlebihan menganggap Tuhan, sing gedeng sampai niat membunuh. Nah ini dijaga oleh sholawat. Jadi tadi Dawi Sayyiditi wa Rasulullah wa injalla qadru tetap ila anahu muhtajun ila rahmati. Apapun hebatnya Rasulullah tetap butuh rahmat. Bukan apa-apa. Artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah sholawat ke Rasulullah Muhammad, tentu itu bukti mahabbah dan bukti siapa Allah yaitu pemberi. Apapun hebatnya Nabi diberi. Jadi jelas Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apapun hebatnya tetap abduhu wa rasuluhu.